Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian Fiqhu Bulughil Maram, mendalami kitab Bulughil Maram versi mazhab Imam Syafi'i. Kali ini hadis ke 439 tentang sholat kusuf, sholat gerhana. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak dibedakan antara matahari dan bulan, namanya tetap gerhana. Tapi kalau dalam bahasa Arab, untuk matahari namanya kusuf, pakai kaf. Untuk bulan dinamai dengan khusuf, kha, khusuf. Khusufus syams yauma mauti Ibrahim. Gerhana matahari terjadi pada kematian Ibrahim. Ibrahim bukan Nabi Ibrahim, tapi Ibrahim putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ibunya namanya siapa? Maryam apa? Maryam Al-Qibtiyah. Ya. Dari Mughirah, Anil Mughirati ibnu Syu'bah radhiyallahu an qal in kasafati syamsu ala ahdi Rasulillah yauma mata Ibrahim. Matahari gerhana di zaman Rasulullah pada hari kematian Ibrahim, wafatnya Ibrahim. Faqalan nas, maka orang-orang berkata, in kasafati syamsu limauti Ibrahim. Matahari gerhana karena kematian Ibrahim. Kata orang-orang, wah, gerhana nih katanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah mengatakan, inna syamsa, sesungguhnya matahari, wal qamara, dan bulan, ayatan min ayatillah, adalah dua ayat dari ayat-ayat Allah. La yang kasifani limauti ahadin wala lihayati. Keduanya tidak gerhana ya karena kematian seseorang, dan bukan pula karena hidupnya seseorang, bukan mati dan hidupnya seseorang. Fa idza ra'aitumuhuma, maka jika engkau melihat keduanya, fad'allaha, satu, berdoa, wa shallu, salatlah, hatta tangkasyifa, sehingga kembali normal, ya, sehingga kembali reda. Muttafaqun alaih. Dalam hadis Bukhari disebutkan bukan hatta tangkasyifa, tapi tanjalia. Tanjalia itu sehingga terang kembali. Apa kesimpulan dari hadis ini? Istibabus shalah li kusufil qamar ala hayati salati kusuf, ala hayati salati kusufi syams. Dianjurkan salat ketika terjadi gerhana bulan sebagaimana gerhana matahari. Wahuma sunnatun, kedua-duanya sunnah. Wa hadza dalilu Syafi'i wa jami'i fuqaha ashabil hadis rahimahumullah. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan seluruh ahli hadis.
Wa ruyan jama'ati minas sahabat wa ghairihim wa anna hukman nairaini wahid fi dzalik. Begitu juga sekelompok sahabat berpendapat sama. Ya. Bahwa kalau terjadi gerhana maka lakukanlah tadi. Ya, nanti ada tambahan lagi sedekah, bertasbih. Kalau dihubungkan dengan mitos-mitos, maka kita lihat ya, kita yang sudah di zaman modern, ada yang waktu gerhana masuk ke kolong, ada yang masuk ke dalam kurungan ayam, lampu bedug. Itulah perbuatan-perbuatan kekanak-kanakan. Ini sudah disampaikan oleh Rasulullah ribuan tahun yang lalu. Jadi kalau bukan wahyu, ya, kalau ini pendapat Rasulullah pasti akan tersingkap suatu saat, ya, ditertawakan oleh ilmu pengetahuan. Inilah wahyu. Jadi sebenarnya ini menguntungkan Rasulullah karena pas anaknya wafat, gerhana, bukan? Wah, ini karena kematian putra Muhammad. Mungkin kalau kita mah iya puguh ya begitu. Jadi terkenal kan? Tapi ternyata Rasulullah tidak memanfaatkan itu. Ya. Kalau berdasarkan wahyu, bukan karena mati atau hidupnya seseorang. Yang kedua, al-hadis ibtalu makana ahlul jahiliyah ya'taqidu min ta'thir kawakib fil ardh. Hadis ini membatalkan apa yang dijadikan akidah ahlul jahiliyah, ya, tentang peredaran planet, peredaran benda-benda angkasa. Ya, kata mereka berpengaruh pada nasib seseorang yang kita suka dapati di majalah-majalah, ya, contohnya Gemini, Capricorn, Virgo, Libra, itu kan orang yang lahir bulan ini sampai bulan ini begini. Dulu mah banyak tuh, sekarang jarang ya, karena nggak bisa dibuktikan, ngarang-ngarang aja. Wa anna syamsa wal qamar khuliqani musakharanilah, dan matahari dan bulan itu adalah khalqani, makhluk Allah, musakharanilah, kedua-duanya tunduk kepada Allah. Laisalaha sultan, tidak ada kekuatan bagi keduanya. Wala qudrah ala daf'i ala anfusihima, dan tidak punya kemampuan untuk, ya, membela dirinya. Artinya kalau terjadi apa-apa, kedua benda angkasa ini tidak mampu. Wahuma minal alamat ad-dalati ala wahdaniyatillahi wa qudrati. Keduanya adalah sekedar alamat, tanda kekuasaan Allah. Jadi peredaran benda-benda langit ini, ya, begitu teratur, itu membuktikan kekuasaan Allah. Bisa saja mereka tidak sesuai dengan garis edarnya, tabrakan. Di luar kendali, tabrakan, bisa saja terjadi. Tapi begitu teraturnya sehingga ada ilmunya. Bisa diketahui kapan matahari terbit, tergelincir, terbenam, sampai terjadi gerhana. Itu diizinkan oleh Allah. Dalam sebuah ayatnya, wasyamsa wal qamar bihusban. Matahari dan bulan bisa dihitung dengan sempurna, dengan akurat, ya, sehingga kita mudah memahami waktu salat. Waktu salat kita ini kan semua diatur dengan jadwal kan? Itu bukan sebenarnya, yang sebenarnya pergerakan benda langit itu, ya, di langit gitu. Tapi kan kita nggak punya ilmu yang cukup dengan cuma lihat. Ya kan?
cuma lihat saja, nggak bisa. Karena semuanya serba dengan meter. Ukur apa saja dengan meter, nggak bisa dengan ya, kira-kira. Wa ala takhwifi ibadi min satwatihi, dan untuk ya mengingatkan kita terhadap kekuasaan Allah. Yang ketiga, yadul hadis ala makana alaihi nabi minasyafaqa ala ummati wa syiddati khauf min rabbih wa annahu arsyadal ibad ila ma yasra' inda ru'yati dzalika minas salah wa du'a. Hadis ini menjadi dalil ya, menjadi dalil apa yang menjadi sikap Nabi, yaitu syafaqah. Nabi sayang pada umatnya dan takutnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau menuntun hambanya ya untuk salat dan doa. Yang keempat, inna salatal kusuf wal khusuf yutaqayyad bi husuli sabab fi ayyi waqtin kana min al-awqat. Salat kusuf dan khusuf itu terikat dengan adanya sebab. Ya, artinya sebabnya adalah gerhana. Jadi meskipun gerhana itu di waktu terlarang, contohnya ini, pada subuh kan waktu terlarang sampai nanti terbit matahari. Tapi kalau terjadi gerhana, itu lain lagi. Ya, salat itu termasuk ibadah, harus mencukupi 6 poin. Ya, pas waktunya, pas caranya, pas tempatnya, pas sebabnya. Nah ini kalau gerhana sebab. Artinya gerhana itu yang kita ketahui sebelum terjadi itu dengan hitung-hitungan, hisab. Kalau ternyata di langit tidak terjadi, maka nggak perlu gerhana, nggak perlu sholat. Tapi persoalannya kadangkala saat gerhana ya mendung. Jadi dengan kasat mata kita nggak tahu. Ya sama dengan terjadi gerhana, ketutupan gitu. Kan bukan berarti nggak ada. Ada. Cuma ketutup. Apakah kita perlu sholat apa enggak, ini terjadi khilaf. Kalau berdasarkan ilmu ada. Ya sama dengan babi lah. Babi. Kalau dalam Al-Quran itu kan babi blongkotan tuh. Diharamkan padamu babi blongkotan. Maksudnya bentuk fisiknya babi. Nah sekarang kalau babi dalam masakan mah udah nggak babi lagi. Pernah nggak lihat babi dalam bentuk aslinya? Pernah. Aslinya pernah lihat kan? Kalau dalam bentuk makanan masih bentuk asli, lihat nggak? Itu di kelenteng. Di kelenteng itu kepalanya dipotong, congornya ada, udah mateng. Mulutnya ada. Kan ciri khasnya itu kan mulutnya, hidungnya. Nah itu, tapi kalau sudah masuk ke dalam makanan, minyak, kita nggak akan tahu lagi. Nah itu hanya bisa dianukan dengan ilmu. Diperiksa di lab. Ya ciri fisiknya mah kalau minyaknya gede-gede. Kalau minyak sayur kan kecil-kecil. Lingkarannya kecil-kecil. Kalau dia membesar. Sebesar kelereng. Bunderan-bunderannya. Cirinya. Tapi itu pun tidak pasti. Ya, ciri yang kita bisa lihat tuh lingkarannya gede-gede. Kalau sayur mah kecil-kecil. Nah itu ya, jadi apakah perlu sholat apakah ini terjadi khilaf. Kalau menurut ahli hisab tetap aja sholat karena itu gerhana. Cuma nggak kelihatan. Jadi terjadi gerhana mendung tuh. Ya. Inna salatal khusuf wa khusuf, tadi itu ya. Jadi harus terikat dengan waktu. Wa anna ghayata waktu salat wa du'a wal inkishaf. Sampai dengan kapan gerhana itu berlaku? Sampai cerah kembali. Jadi kalau tadinya itu kan dua benda
dia nutup begini nih, sampai kebuka lagi kan cukup lama, ya kadang-kadang sejam, jarang ada cuma 5 menit, jarang. Totalnya mah iya, tapi kan setelah tertutup sama sekali, kalau total itu, ya itu nanti dia akan kebuka lagi. Nah ini sampai meninggalkan lingkaran itu, ya itu sunnahnya. Jadi kalau gerhana bulan berarti cahaya bulan tertutup oleh bayang-bayang matahari. Ya kan? Begitu kan? Ya. Jadi matahari, sinar matahari yang ke bulan tertutup oleh bumi. Ya, pas. Kalau gerhana matahari, cahaya matahari tertutup oleh bulan, gitu ya. Benar kan? Nih, kita kan mesti lihat matahari. Ini bumi kita nih di sini, matahari tutup bulan. Ya, yang fenomenal nanti gerhana matahari total fenomenal. Itu tanggal 1 bulan 1 jam 11.55. Tapi tahunnya 2625. Kan kita pernah gerhana tuh, total. Itu kita akan gerhana lagi lama. Itu sudah nggak ada lah. Masa sih masih ada? Tahun 2600. Buminya mah insya Allah. Ya nggak tahu lah, kita nggak tahu umur sih ya. Tapi 2600, 600 tahun lagi. 600 tahun lagi. Nah itu sudah bisa diperkirakan. Itu terjadi gerhana matahari total. Tanggal 1 Januari. Itu kan pas lagian. Orang seneng-seneng tuh. Ganti tahun. Ya, itu. Yang selanjutnya. Sholat kusuf. Masih sholat kusuf. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabiya jahara fi sholati kusuf bi qiraati. Fa shalla 4 rakaat fi rakaatain. Dari Aisyah, Nabi ya menjaharkan waktu sholat gerhana. Jadi sholat gerhana bacaan imamnya itu keras. Fa shalla 4 rakaat, beliau sholat dengan 4 ruku' fi rakaatain, dalam 4 ruku dalam 2 rakaat. 4 ruku dalam 2 rakaat. Jadi 1 rakaat ada 2 ruku. Ya, ruku seperti biasa. Kalau biasanya sami Allahu liman hamidah, sujud. Biasanya kan? Nah, ini kembali baca Fatihah lagi. 2 kali ya. Nah, itu begitu juga di rakaat yang kedua. Wa 4 sajadat, dan 4 sujud. Ya biasa itu mah. Karena 2 rakaat ya 4 sujud ya. Jadi yang beda ruku'nya. Ruku' dan Fatihahnya. Muttafaqun alaih. Wa hadza lafdzul Muslim wa fi riwayatin lahu fa ba'atha munadiyan yunadi as-salatu jami'ah. Lalu beliau mengutus orang untuk berseru, as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Tapi karena kita belum biasa, kita takut-takut. Mungkin bisa diumumkan di speaker. As-salatu jami'ah. Kalau sholat 5 waktu kan adzan. Ya, dengan adzan. Ini kalau gerhana bacanya as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Kesimpulan. Yustahabu ayyunada li salati khusuf awil khusuf lisa as-salatu jami'ah. Dianjurkan ya untuk menyeru agar orang sholat gerhana baik matahari atau bulan dengan kata-kata as-salatu jami'ah. Kata orang ada sebagian yang nyeletuk. Jami'ah itu artinya kan makna lain dari jami'ah itu kan kampus. Jami'ah itu kan kampus. Kalau YIN dulu diartikan dengan Jami'ah Hukumah Islamiyah. Terjemahannya. Jami'ah diartikan kampus itu baru-baru ini.
Ya. Jadi ada yang tertawa, masa mengucapkan as-sholatu jami'ah. Ini menentang hadis. Kan ini Rasulullah yang ngomong. Ya, mau disebut apa tah? Kita hanya harus nurut. Setelah kita periksa hadisnya benar, kita tidak ada lain. Sami'na wa ta'na. Walaupun kok bacaannya as-sholatu jami'ah, ya biarin aja suruhnya begitu. Itu ya. Kita hanya boleh maka lil mu'minin wala mu'minan idza qadallahu wa rasul ayyakuna lahumul khiyar. Tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki dan perempuan kalau sudah ditentukan sesuatu lalu dia memilih yang lain. Kama qala Syafi'i rahimahullah, seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, wa ajma'u annahu la yu'adzan laha, dan mereka sepakat tidak usah adzan, wa la yaqam, dan tidak perlu qomat. Wal hadis dalilun ala masyru'iyatil i'lam bihadzal lafzi lil ijma' laha. Dalil hadis ini menjadi dalil disyariatkan untuk mengumumkannya. As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah, itu yang termasuk jarang ya. Jarang kan diteriakkan di speaker sebagai ganti adzan, as-salatu jami'ah. Kayaknya kurang banyak ya. Jadi nggak bisa dilaguin. As-salatu jami'ah. Kayaknya kok apa-apaan tuh ya kan, nggak, kupingnya nggak biasa. Hah? Nggak disebut berapa-berapanya. Ini disunahkan untuk diumumkan. As-salatu jami'ah, kayaknya susah dilaguin tuh. Terlalu pendek. Kalau ada taman as-salatu khairum minan naum kan enak. As-salatu khairum minan naum kan enak tuh. Ada tambahan juga enak. Ini as-salatu jami'ah. Kayaknya kok nggak dulur-dulur as-salat. Itu gara-garanya karena terlalu pendek. Orang Indonesia itu gemar berdendang. Anda harus lihat, dibedain dengan orang Arab. Orang Arab tuh jarang bertani. Kalau kita kan biasa naik kebo sambil sesulingan. Itu mengisi waktu kosong. Itu harus dipahami budaya. Nah, kita langsung nggak boleh aja. Setan. Gitu. Setan itu. Dia mah iseng. Gitu. Naik kebo tuh. Suka ke kampung nggak sih? Orang-orang kampung saya naik kebo tuh, membajak sawah itu. Lah sekarang kalau itu nggak boleh tuh ngapain gitu? Kalau ngelagu tuh nggak boleh tuh ngapain? Baca Quran gitu. Baca Quran. Ya bisa aja sih. Ya, jadi itu mengisi waktu kosong sebenarnya. Yang kedua, al-jaru fi salatil khusuf fil Bukhari wa Muslim wa hadza inda Syafi'i wal jumhur lahu an mahmulun aqsufil qamar li anna khusufil syamsa yusaru biha. Ada yang mengatakan yang dikeraskan itu adalah qamar, bulan, karena bulan kan malam, ya kan? Kalau siang mah enggak. Ini ada pendapat begitu. Kalau malam ya, tapi enggak semuanya begitu. Buktinya Jumat ya, siang hari keras, itu kan? Buktinya Jumat kan kerasin, itu kan? Yang ketiga, inna salatal khusuf wal khusuf rakaatan. Salat gerhana baik matahari atau bulan itu adalah 2 rakaat. Wa fi kulli rakaatin qiyaman. Dalam 1 rakaat 2 kali berdiri. Jadi setelah ruku, biasa ruku tuh, bangun lagi, baca Fatihah lagi, ruku lagi. Nah, baru ruku kedua sujud ya. Wa qiraatani, dan 2 qiraat, 2 bacaan surat, wa ruku'ani, dan 2 ruku. Ya. Dalam 1 rakaat. Wa amma sujud fasajatani kai gharihima, ataupun sujud biasa saja.
tidak ada bedanya dengan sujud-sujud yang lain. Sawaun tamadal khusuf amla wa huwa qaulul jamaahir. Baik gerhananya itu panjang atau pendek. Nah, ini nggak dibedain. Jadi kalau gerhananya panjang, dari mulai gerhana sampai selesai gerhana, contohnya sholatnya, nggak ada perintah begitu. Wah, kalau itu selesai gerhana, mah bisa 2-3 jam. Ya, manda banyak protesnya. Kaifiyatu sholatil khusuf, cara sholat khusuf. Dari Ibnu Abbas, an Ibnu Abbas radhiyallahu an, khasafati syamsu. In khasafati syamsu, suatu saat matahari gerhana ala ahdi Rasulillah, di zaman Rasulullah, fasalla, lalu Nabi salat. Faqama qiyaman tawilan, lalu beliau qiyam, berdiri dengan lama. Nah, cuma ditambahin aja gitu. Ya, jadi aktivitasnya itu lama, tapi lamanya ini harus seragam. Ya, artinya antara lama berdiri, lama sujud, lama ruku itu waktu-waktunya, durasinya jangan jomplang gitu. Berdirinya lama, sujud sebentar, jangan, sama, rata. Alhasil kalau biasa tasbihnya 5 atau 3, nah ini dibikin 10 tah. Itu tuh. Kalau biasanya pendek, tapi kayaknya di sini belum anu ya. Pasti protes itu. Contohnya dalam bacaannya itu sholat-sholat yang agak panjang. Ya, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, 1 rakaatnya. Pasti protes ya. Jadi sedang-sedang aja lah. Di sini nggak ditentukan panjangnya berapa. Tapi nanti ada contoh dari Rasulullah. Faqama qiyaman tawilan. Lalu Nabi qiyam, berdiri cukup lama. Nahwan min qiraati surat Al-Baqarah. Berapa panjangnya? Kira-kira baca surat Al-Baqarah. Tuh panjangnya Rasulullah. Ya. Betapa Rasulullah kuat ya. Usia Rasulullah di atas 50 ya. Di Madinah kan, beliau usianya udah 50 ke atas. Bacaannya surat Al-Baqarah. Anda pernah baca surat Al-Baqarah nggak? Berapa panjangnya? 2 juz lebih. 2 juz setengah. 286 ayat. 2 juz setengah. Kurang lebih 2 kali Yasin lah ya. 2 kali Yasin. 3 kali. Wah, baca Yasin aja pasti ampun-ampunan. Pasti dah diomong-omong lah. Nabi itu, maksudnya kekuatan Nabi sampai segitu. Baca 1 rakaat loh. 1 rakaat itu dia baca 1 kali berdiri itu surat Al-Baqarah. Tuh. Summa raka'a ruku'an tawilan. Kemudian begitu juga rukunya juga lama. Summa rafa'a faqama, lalu beliau berdiri lagi, qiyaman tawilan wa huwa dunal qiyamil awal. Tapi di bawah qiyam yang pertama. Lamanya itu berturut-turut dari panjang sekali, agak panjang, panjang. Ya. Jadi sangat panjang, panjang sekali. Pokoknya diatur 4 tuh. Sampai terakhir panjang. Yang keempat. Jadi durasinya ya. Berkurang. Dia tuh 100%, 75, 50, 25. Begitu kira-kira diatur. Wa huwa dunurukul awal, begitu juga beliau ruku, tapi bukan berdiri saja yang panjang, rukunya juga panjang. Ya, juga diurut begitu. Summa sajada, kemudian beliau sujud, summa qama qiyaman tawilan. Kemudian beliau berdiri lagi, wa huwa dunal qiyamil awal, tapi tidak sepanjang berdiri yang pertama. Summa raka'a ruku'an tawilan, kemudian beliau ruku, wa huwa dunal ruku'il awal, ya, di bawah ruku yang pertama. Alhasil berkurang gitu. Ya, kalau dari sisi grafik dari tinggi ke bawah gitu.
Wa huwa tsumma rakarukan wa huwa duna rukul awal tsumma sajada tsumman sarafa. Kemudian beliau pergi waqat tajarati syamsu. Ketika beliau selesai, matahari barusan meninggalkan gerhananya. Ya pantesan. Sementara yang namanya gerhana itu minimal 1 jam. Minimal. Jadi Rasulullah itu begitu selesai gerhana sudah mulaian. Selesai. Gerhana juga selesai. Wow, gimana ya? Nggak kuat kita berdiri. Kan acaranya banyak. Ya kalau ini mau anunya doang, sholatnya doang. Waqat tajari syamsu fa khataban. Nah ini setelah matahari terlihat baru dia khutbah. Iki. Ya, suman sarafa, kemudian beliau selesai. Waqat tajalati syamsu, mataharinya sudah tidak gerhana, baru khutbah. Berarti itu tadi sholatnya dijalankan selama terjadinya gerhana. Sementara menurut hisab gerhana itu minimal 1 jam, minimal dari mulai sampai akhir. Biasanya kalau matahari itu apa lagi? 3 jam. Ya, dari mulai dikit sampai grep, dikit berakhir 3 jam. Apa kesimpulan hadis ini? Masyru'atu tulil ruku', disyariatkan panjang rukunya. Wal masyru' fi dzikru min tasbih wa takbir wa ghairihima. Terus apa saja yang dibaca? Ya zikir, tasbih, takbir dan lain-lain. Walam yarid bayanuma qalahu fihi. Tidak ada keterangan yang dibaca tambahan itu apa? Bacaan tambahannya selain subhana rabbiyal azim, tambahannya ada enggak? Enggak ada keterangan. Apakah itu saja diulang-ulang? Ya, menurut syariatnya itu. Ya, tidak ada keterangan aja pokoknya. Jadi ngapain aja tuh selama rukunya panjang, sujudnya panjang. Ya udah, bacaan yang sudah ada aja. Yang kedua, la tatwila li i'tidal alladzi yali sujud. Tidak ada panjang untuk i'tidal di tengah-tengah sujud. Tengah-tengah sujud kan berdiri, ya, subhanallah wa ta'ala, Allahu akbar kan, Rabbi fil itu. Nah, itu tidak ada keterangan panjang di situ. Ya, antara dua sujud berdiri tegak gitu, itu enggak ada keterangan dipanjangin. Wal italafi ziyadatu tumanina. Hanya ada tumanina. Mal ittifaq ala istibabi italatil qiraah wa ruku'. Tapi yang disepakati harus panjang ya adalah qiraah. Baca Qur'annya serta ruku'. Ya, rukunya rada panjang. Sementara orang yang sholat nih kebanyakan sudah umur. Ya Rasulullah di Madinah itu umurnya 52-an. Ya, sampai 10 tahun lah di Madinah. Yang ketiga, yatul musalla fi sujud lil ahadits sahihah. Waktu sujud ya itu ditambah waktunya panjang. Jadi sujud juga disunahkan panjang. Yang keempat, ittafaqal ulama ala anna yaqra'al Fatihah fil qiyamil awal min kulli raka'ah. Ulama sepakat pada rakaat berdiri yang pertama beliau baca Fatihah. Wa dzhabal jumhur ila qiraatihima fil qiyamis tsani aidan. Tapi ada pendapat lain mengatakan beliau hanya baca Fatihah pada qiyam yang kedua. Berdiri kan ada dua macam, ada 2 kali, satu rakaat itu kan berdiri 2 kali. Jadi ada pendapat yang mengatakan baca Fatihahnya itu di berdiri yang kedua. Tapi pendapat yang tidak begitu kuat. Yang kuat adalah sama. Rakaat pertama Fatihah plus surat. Terus berdiri yang kedua di rakaat pertama juga Fatihah plus surat. Yang kelima, ittafaqal ulama ala anal qiyamus tsani wa ruk'at tsani min rakaatil aksar. Ulama sepakat
berdiri kedua, ruku kedua itu harus lebih pendek daripada yang pertama. Makanya grafiknya begitu turun. Ya, tidak boleh sama. Jadi kalau yang pertama dipilih agak panjang, kurang. Wa kadzal qiyamu tsani wa ruku' tsani min raka'ati tsaniyah aksar minal awal minhuma fi tsaniyah. Yang keenam, yustahab italatu sujud. Dianjurkan melamakan sujud, memanjangkan sujud. Yang ketujuh, yustahabal khutbah li salati khusuf wa hiya khutbatan. Dianjurkan khutbah bagi salat khusuf. Nah, kalau menurut di sini adanya khutbah 2 kali. Adanya khutbah 2 kali. Nah, kalau menurut hadis-hadis kan nanti yang lain ya hanya Jumat saja khutbah itu 2 kali. Ya, sisanya ada sekali. Ya seperti ceramah aja begitu. Tapi kalau menurut di sini khutbah khusuf juga 2 kali seperti Jumat. Kaifiyatu tsaniyah li salati khusuf. Hadis ke-442, cara lain untuk melakukan salat gerhana. Wa fi riwayat Muslim sallahina kasafati syamsu 8 rakaat fi 4 sajadat. Beliau pernah salat saat gerhana 8 rakaat. 8 rakaat ini 8 ruku maksudnya. 8 ruku fi 4 sajadat dalam 4 sujud. Jadi 8 ruku dalam 2 rakaat. Berarti 1 rakaat 4 ruku. Kalau yang biasanya kan 2 ya, setelah ini balik lagi sampai 4. 1 rakaatnya. Hadis ya dirawikan oleh siapa ini? Muslim. Nah, itu terjadi perbedaan ya. Hadzal hadis yadullu ala arba'i rakaat fi kulli rakaat. Hadis ini menjadi dalil cara lain untuk salat gerhana adalah 1 rakaat rukunya ada 4. 1 rakaat rukunya ada 4. Wa fi riwayat Jabir 3 rakaat, tapi dalam riwayat yang lain 3. Jadi ada 2, ada 3, ada 4. Wa qala hufadz riwayatul awal asah. Tapi kata al-hufad, riwayat yang pertama yang paling kuat, yaitu yang menyampaikan dalam 1 rakaat 2 ruku. Nah, itu yang paling sahih. Wa fiha ruku'ani fi kulli rakaat, yaitu 2 ruku dalam setiap rakaat. Li'anna riwayat al-ula asahu wa ruwatu afad wa adbat. Karena riwayat-riwayat yang pertama itu lebih sahih ya, dan lebih bisa diterima hafalannya, serta adbat dan lebih dobit. Jadi perawi-perawinya lebih kuat. Wa fi riwayatil Abi Dawud mina riwayati Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, rakaatani fi kulli khamsu rakaat. 2 rakaat pada setiap rakaat 5 ruku. Nah, Abu Dawud malah menceritakan 5 ruku. Ya, jadi 1 rakaat 1 ruku tidak ada riwayat. 1 rakaat 1 ruku nggak ada riwayat. Yang ada adalah 1 rakaat 2 ruku, 3 ruku, 4 ruku sampai 5. 1 rakaatnya. Waqad qala bi kulli nau'in min ba'di sahabat. Nah, ada yang mengatakan itu semua ya riwayat-riwayat dari sahabat. Jadi ada yang 2, ada yang 3, ada 4, 5. Al-fuqaha al-muhadditsun wa jama'atun min ghairihim hadzal ikhtilaf fi riwayat bihasab ikhtilafi halil khusuf. Kata ahli hadis, kenapa kok beda-beda? Ini sangat bergantung pada gerhananya. Fa fi ba'dil awqat ta'akhara injilai khusuf fa zada adad rakaat wa fi ba'di asra'a injila faktasara. Pada satu gerhana ya lama gerhananya, maka sholatnya lama, jadi mengikuti gerhana ya. Kalau gerhananya lama berarti sholatnya panjang, dibanyakin rukunya. Wa fi ba'dhiha tawassut baina isra wa ta'akhur fa wa tawassuf fi adadi. Kalau sedang
gerhananya, maka pilih ruku yang sedang. Jadi sampai 5 tuh. Kalau gerhananya panjang, dalam 1 rakaat 5 ruku. Bacaannya semuanya panjang-panjang. Ya. Sehingga begitu selesai sholat, usai gerhana. Kayaknya nggak kuat kita dipai doang. Dianggapnya bid'ah pasti. Ya, kalau kita rukunya lebih dari 2, wah dari mana itu dalilnya? Padahal dari sini. Yang ketiga, ittafaqa riwayat ala anna adada ruku fi raq'ati sawa. Sepakat ya bahwa bilangan ruku dalam rakaat itu sama. Wa hadza yadul, jadi kalau yang pertama 5 harus 5. Ya, di dua rakaat itu. Jadi enggak ada rakaat pertama 2, rakaat kedua 4, enggak ada. Sama. Kalau kita memilih 2. Kalau kita memilih 5 dalam 1 rakaat, 5 ruku, maka nanti rakaat yang kedua juga 5. Jadi enggak ada berita antara 2 rakaat ini berbeda ruku. Qala jama'atu minal ulama jarat salatul khusuf fi awqat wa ikhtilafi sifatihah mahmulun ala jawazi jam'i dzalik. Kata ulama, ya, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah dengan bentuk yang berbeda-beda, ya, sesuai dengan kondisinya, kondisi gerhana. Jadi kalau gerhananya lama, ikut lama. Wa tajuzu salatu ala kulli wahidin min anwa'il ats-tsabitah wa hadza qawiyyun. Jadi kita tidak usah maido, cara apapun yang dilakukan, yang penting minimal 2, maksimal 5. Itu boleh. Ya. Cara lain untuk sholat khusuf, cara ketiga. Wali Abi Dawud an Abi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, shalla faraka 5 rakaat wa sajada sajdatain wa fa'ala fi tsaniyah mithal dzalik. Suatu saat Rasulullah pernah ruku sampai 5 ruku. Ya, begitu pula beliau tapi beliau sujudnya 2 kali. Jadi sujud enggak ada tambahan. Sujud biasa dalam setiap rakaat, cuma rukunya ini berbeda-beda. Kalau di sini riwayat dari Abi Dawud 5. Kesimpulan hadis. Al hadis ta'kidun ahadas sabiqa fi salatul khusuf lakinna infarada anha bi tajdidi rakaat fi kulli rakaatin wa ana 5. Hadis ini sama dengan hadis yang sebelumnya, cuma bedanya ada tambahan ruku menjadi 5. Yang kedua, tadulu jami'ul ahadits anna salatal khusuf rakatan ittifaqan wa inna ma ikhtalafat fi kaifiyati ruku'at. Hadis-hadis tentang gerhana ya semuanya sama, 2 rakaat. Ya, pokoknya gerhana itu 2 rakaat, cuma bedanya terletak pada ruku, jumlah rukunya minimal 2, maksimal 5. Itu yang tercatat. Wa tahassala min majmu'nya arba suwar. Karena itu kalau dirinci ya, salat gerhana itu ada 4 macam. 2 ruku dalam 1 rakaat. Tetap semuanya sepakat 2 rakaat ya. Cuma dalam 1 rakaat itu berapa rukunya? Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. 4 cara. Saudara boleh pilih. Wa bihadza akhadha Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa Laits wa ghairuhum. Inilah pendapat Malik, Syafi'i, Ahmad, Laits dan lain-lain. Wa dalla 'alaiha hadits Aisyah wa Jabir. Hadis ini ditunjukkan oleh Aisyah dan hadis Jabir. Wa Ibnu Abbas wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa qala Ibnu Abdul Bar rahimahullah wa hiya asahhu ma fil bab. Ini adalah pendapat yang sahih. Ya, jadi kesimpulannya adalah semua ulama sepakat kalau ada gerhana, sunnah sholat gerhana. Jumlah rakaatnya cuma 2. Sujudnya sama seperti sujud sholat. Yang beda adalah rukuknya. Ya, setiap 1 rakaat ada yang mengatakan 2 ruku. Nggak ada yang 1 ruku.
minimal 2 ruku, 3, 4, dan 5. Tuh bedanya di situ. Wasaniyar misruha wa fi Muslim an Ibnu Abbas wa alaihi radhiyallahu an wasalisa fi kulli raqatin salasu ruqat ar-rabi'a fi kulli raqatin khamsatu ruqat wa qala Hanafiyah tusalli raqatain kasain nawafil. Tapi menurut Hanafiyah beda lagi. Salat gerhana itu tidak ada beda dengan salat sunnah. Enggak ada tambahan ruku-ruku. Ada lagi yang begitu. Wa sabaqa fil hadis sabiq aujuhul ikhtilaf wa ra'yul ulama fihi. Nah, ini sudah dijelaskan ya. Jadi itu pendapat yang tidak ada dalilnya. Pendapat sebagian orang. Ya, jadi salat gerhana tidak ada bedanya dengan salat sunnah qabliyah ba'diyah biasa. Pokoknya sunnah salat tadi gitu. Ad-du'a inda rih. Udah tuh, gerhana udah selesai ya. Sekarang angin. Ada angin ribut, ya, karena dia ribut. Ada angin tuh banyak suara-suara. Ad-du'a inda rih, doa ketika ada angin ribut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ma habbatir rihun qad illa hasan nabiyyu ala rukbatai. Tidaklah angin bertiup kencang, melainkan Rasulullah itu apa ya, sedeku apa gimana ya, meletakkan dengkulnya. Beliau duduk meletakkan dengkulnya gimana? Ya, meletakkan dengkul. Kalau begini gimana? Apa ini namanya? Jadi kalau ada angin, beliau langsung duduk gini. Ya, dan berdoa. Allahumma ja'alha rahmatan wa la taj'alha azaban. Ya Allah, jadikanlah angin ini menjadi rahmat, jangan menjadi azab. Ya, jadi kalau beliau lagi berdiri sekalipun, beliau terduduk begini kalau ada angin kencang. Ya. Jadi berdoa, sebab siapa tahu angin itu merupakan musibah ya. Contohnya angin apa? Puting beliung ya. Tapi kalau di tempat kita nggak begitu sih. Daerah Jawa Timur mah ya. Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu bisa menerbangkan atap ya. Bisa memporak-porandakan. Kalau di luar negeri itu hancur sama sekali. Kalau dilewat puting beliung udah habis. Tornado ya. Kesimpulan hadis. Masyru'atu du'a fi jamil halat wa halati ma yahdutsu fil kaun. Disyariatkan kita berdoa dalam segala keadaan. Pokoknya keadaan yang berbeda, kita disunahkan berdoa. Yang kedua, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi kitabillah inna arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi yaumin nahsim mustamir. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan angin itu dikirim Allah ya sebagai salah satu prajurit Allah untuk menghancurkan. Tuh. Tandanya apa? Kalau Allah menggunakan bentuk mufrad, rihan, itu berarti angin yang menyiksa. Rihan, kalau dalam bentuk tunggal, rihan. Tapi kalau riyah, bentuk jamannya riyah, itu biasanya menguntungkan. Ya, angin spoi-spoi. Yang tadinya panas, nggak panas. Itu ya, jadi menggunakan bentuk bentuk jamak. Jadi kalau bentuk jamak, salah satu fungsi angin itu adalah mengawinkan tumbuh-tumbuhan, ya, membawa putik ya ke benang sari itu gimana? Nah, yaitu penyerbukan ya, perkawinan Nah. Dan banyak lagi ayat-ayat yang tentang itu. As-salah fi zalzalah. Berganti sekarang hadis ke-445, sholat ketika gempa. Ada juga lagi sholat gempa, ya. Tapi sholat terus gempa. Sholat, gempa terus kita sholat kayaknya jarang. Boro-boro ingat. Yang ada adalah lagi sholat terjadi gempa, itu kan yang kita saksikan.
Tapi lagi gempa gitu langsung sholat tuh kayaknya. Waduh. Nah ini ada riwayatnya. Wa anhu radhiyallahu an, dari Ibnu Abbas ya. Anna shalla fi zalzatin sitarqah. Bahwa beliau sholat saat terjadi gempa 6 rakaat, 6 ruku ya. Wa arba saja, dalam 2 rakaat 6 ruku. Berarti rukunya 3. Jadi 1 rakaat rukunya ada 3. Iya, rukunya panjang, pasti deg-degan itu. Ya mungkin di ruang terbuka, Pak. Kan di sana kan banyak yang ruang terbukanya jarang hujan kan? Blek gitu ya. Saya pernah saksikan di Cipanas ini. Waktu terjadi gempa, terus banjir bandang, saya lewat sana itu. Itu bisa terbuka begini. Tanah bisa terbuka begini. Iya, ngebelek gitu. Luar biasa. Allah kalau sudah menginginkan ya, takdir itu. Wa hakadha salatul ayat, begitulah kalau ada ayat ya, kata beliau. Apa kesimpulan di sini? Zahirul lafzi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu shalla bihim jama'atan. Jadi ini riwayat dari Ibnu Abbas. Jadi kalau dilihat dari hadis ini, Ibnu Abbas memimpin sholat berjemaah saat terjadi gerhana. Gempa. Kita jarang dengar ya, gempa suruh sholat itu jarang. Ya karena orang pasti deg-degan lah, gimana? Wong di sana itu di pabrik dulu itu di pabrik kimia ya, yang sekarang menjadi Indorama. Itu saya diminta tulisannya tentang sholat Jumat, kemudian terjadi musibah. Jadi di sana itu ada alarm berbunyi kalau sampai pipanya bocor. Jadi pipanya itu masuk ke dalam musola, melewati musola gede itu. Iya kayak begini aja tuh, lewat musola ini, masjid gitu ya. Nah itu kalau bocor dia bunyi alarmnya. Gimana kalau terjadi sedang khutbah? Ya, itu sekarang sih udah kata-kata itu sudah dihilangkan. Jadi kalau terjadi khutbah saat pipa bocor, maka seorang khotib akan menyuruh kita keluar mengevakuasi diri ke tempat yang aman. Ya, menenangkan yang pengunjungnya supaya di tempat baru itu. Kalau di tempat baru itu kita bisa menyelenggarakan, ya sudah pindah di situ Jumatannya. Tuh, begitu caranya. Jadi jangan khutbah terus, ngerocos terus, ya, racun nantinya, mati. Ya karena itu kan ruang tertutup, gasnya bocor, bunyi itu. Tapi kalau nggak diberitahu, si khotibnya dikira ya itu biasa saja. Siapa itu yang mainan? Dikira aja begitu. Kalau di Chandra Asri kan ditunjukkan dengan terbakar ya. Ininya ini cerobong gitu. Kalau ada api itu berarti trouble. Bisa dilihat sih. Kenapa ditaruh di luar tuh jadi lihat, oh lagi trouble. Jadi kalau padam apinya tuh lagi sukses tuh. Berjalan dengan baik. Jadi kelihatan kalau keluar api itu turun dia. Ada masalah. Dhahaba Syafi'i rahimahullah wa ila annahu la yusanu tajmi' wa amma salatul munfarid fahasan. Nah, tapi menurut Syafi'i tidak disunahkan berjemaah kalau gerhana mah. Bukan gerhana, gempa. Kalau gempa tidak disunahkan sholat berjemaah. Kata Imam Syafi'i, ya karena orang takut lah bagaimana, gempa. Ya, tapi kalau sholat munfarid gimana? Sholat munfarid itu baik. Li'anu lam yurwa anna amara bitasmi ila fil kusafain. Karena tidak ada perintah dari Rasulullah untuk berjemaah
kecuali gerhana. Qala Syafi'iyah idza waqa'at nawazil ghair kusfain kazalazil wa sawa'iq wa zulma wa riyah asyadida wa niyya fayusab ayasa syakhsu munfaridan. Kata Syafi'iyah, kalau terjadi musibah apapun, baik itu angin kencang ya, puting beliung, gempa atau petir yang menyambar-nyambar, kita disunahkan sholat munfarid. Ya. Wa yatadara' dan berdoa pada Allah. Li'alla yakuna ghafilan, supaya dia dalam keadaan ingat. Kalau memang bencana itu mengakibatkan keselamatan nyawanya terancam, kematian maksudnya, dia dalam keadaan ingat. Li'anna Rasulullah SAW karena idza asafatiri qala. Karena Rasulullah, sunnah Rasulullah, kalau ada angin kencang, beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan angin ini. Wa khaira ma fiha, dan kebaikan apa yang di dalamnya. Wa khaira ma arsalat i. Ada waktu ya. Bentar lagi, kagol. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma arsalat lahu. Dan aku berlindung kepada engkau dari keburukan dan keburukan yang di dalamnya dan keburukan yang engkau akibatkan padanya. Ya. Qala Nawawi rahimahullah fil isti'dad bil muraqabah. Jadi kita kan secara umum oleh Allah kan diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Bertakwalah pada Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali ke dalam muslim. Jadi kalau kita menghadapi ancaman kematian, yang terbaik buat kita adalah berdoa. Singkatnya begitu. Ya, baik kematian sakit, musibah, sudah ada di ambang gerbang kematian, maka kita dianjurkan berdoa. Ya, paling tidak syahadat ya. Nah, itulah pedoman umum ketika kita menghadapi hal-hal yang akan mengarah pada kematian. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan musibah, dari syubhat dan syahwat, dan semoga Allah memudahkan hidup anak-anak kita, memberkahi mereka, menakdirkan mereka menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.